Ibu Dir, Bu Jubir. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan semua. Dalam hal ini ada beberapa poin mungkin terkait dengan apa juga yang sudah sempat diangkat pada kita pertemuan sebelumnya pada saat kita makan siang mengenai keanggotaan Indonesia di Dewan HAM yang mungkin nanti akan dielaborasi juga oleh Ibu Direktur HAM, dan dari kami sendiri mungkin akan menyampaikan perkembangan mungkin terkait dengan situasi yang berlangsung di Yaman Selatan. Ini terkait dengan perkembangan di sana, dan Indonesia di sini menyambut baik upaya dari Kerajaan Arab Saudi yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi komprehensif di Riyadh yang tujuannya adalah untuk mengupayakan adanya dialog yang inklusif melibatkan berbagai elemen di Yaman untuk bisa mengupayakan perdamaian yang Yaman-led, dan juga untuk tetap memperhatikan integrasi wilayah di Yaman. Mungkin nanti kami akan lebih banyak menanggapi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan bisa muncul di sesi Q&A. Mungkin bisa diberikan kesempatan kepada Ibu Dir untuk menjelaskan dulu mengenai yang bicara. Siap, terima kasih Pak Kapus Nabil. Kami berikan kesempatan yang berikutnya pada Bu Indah Nuria Sapitri. Silakan. Terima kasih banyak Pak Dir, Pak DCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat. Ini saya kalau nggak komplit gimana gitu. Selamat tahun baru Ibu Bapak semua, dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya yakin teman-teman juga sudah mengikuti gulirannya, dan sudah ada beberapa siaran pers yang diberikan sebelumnya di akhir tahun terkait terpilihnya kita sebagai presidensi Dewan HAM untuk tahun 2026. Sebagaimana kita pahami bersama, ini adalah kali pertama kita menjadi presiden di Dewan HAM. Sebelumnya kita sudah menduduki posisi sebagai vice president di tahun 2009 dan juga di tahun 2024. Dan sebelumnya, sebelum Dewan HAM menjadi Dewan HAM, saat Komisi HAM presidensi terakhir juga dipegang oleh Indonesia, yaitu oleh Duta Besar Makarim Wibisono. Dan kali ini kita akan menjadi presidensi selama 1 tahun penuh, di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh wakaf kita, Duta Besar Sidarto Reza Suryadipuro. Saya yakin Ibu Bapak juga familiar dengan beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerjasama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan. Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya, dan nanti akan ditetapkan hari ini waktu Jenewa pukul 10 pagi di tanggal yang sama ya, 8 Januari. Jadi kita masih akan tunggu final dari Jenewa in some hours ke depan. Tentu saja ini ada satu kepercayaan besar untuk kita. Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius, dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga, mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini, dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema presidensi for all, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai presiden ini dengan pendekatan yang inklusif. Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM maupun untuk isu ini. Kita juga berharap kepercayaan ini akan menjadi bukti rekam jejak kita membawa perbaikan bukan hanya di Indonesia tapi juga secara kawasan dan juga secara internasional. Ini merupakan hasil kerjasama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan bukan sesuatu yang given, tapi memang sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan we have been working a lot dengan PTRI Jenewa, PTRI New York, perwakilan-perwakilan kita, termasuk juga semua elemen yang ada di Jakarta, untuk bisa memastikan bahwa Indonesia menjadi calon tunggal ini.
Mungkin di situ itu dulu Pak Dir, nanti some more details on jadwal ataupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa kami share at later stage. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah, dan saya ingin berikan kesempatan kepada Bu Heni Hamidah sebagai PLT Direktur Pelindungan WNI. Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Pak DCM Direktur atau Pak Direktur DCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ibu Jubir dan Pak Jubir, Pak Dir DCM, Bu Dir, dan teman-teman sekalian. Saya mengehokan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan memberi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Izin Pak Dir, saya mungkin akan meng-highlight 3 isu yang tengah menjadi perhatian rekan-rekan media. Yang pertama adalah situasi keamanan dan kondisi WNI di Venezuela. Kemudian yang kedua adalah penanganan 3 orang WNI yang stranded di Socotra, Yemen. Dan yang ketiga terkait penanganan permasalahan Kevin Lorente di Yordania. Nanti mungkin sisanya bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Teman-teman, terkait situasi keamanan dan kondisi WNI di Venezuela, mencermati perkembangan situasi keamanan di Venezuela pasca serangan Amerika, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Caracas memantau secara seksama situasi keamanan dan kondisi WNI. Berdasarkan catatan KBRI Caracas, terdapat 37 orang WNI, 33 diantaranya merupakan staf dan keluarga besar KBRI, dan 4 orang diantaranya merupakan WNI yang tinggal menetap, menikah dan bekerja di Venezuela. Untuk mengantisipasi berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, semua WNI, ke-37 WNI saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat. Dan untuk mengantisipasi eskalasi konflik, Kemlu melalui KBRI Caracas juga telah melakukan langkah-langkah, antara lain yang pertama, kita telah menyusun rencana kontingensi dan melakukan aktivasi protokol pelindungan WNI. Kemudian yang kedua, KBRI Caracas secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk memantau perkembangan situasi terkini. KBRI Caracas juga sudah mengaktifkan alat komunikasi cadangan in case terjadi blackout, ya. Kita sudah menyiapkan perangkat radio, telepon satelit dan juga perangkat Starlink untuk memastikan komunikasi dengan pusat tidak terputus. Kemudian juga KBRI Caracas juga sudah berkomunikasi dengan seluruh WNI yang ada di Venezuela untuk memastikan kondisi mereka aman dan menghimbau WNI di Venezuela agar terus meningkatkan kewaspadaan. Dan tentunya update terkini dari KBRI, situasi sudah mulai stabil dan berangsur normal. Namun demikian, kepada WNI yang berada di Venezuela tetap dihimbau untuk waspada dan senantiasa memantau situasi terkini. Dan dalam situasi darurat, WNI diharapkan dapat langsung menghubungi hotline KBRI Caracas dan juga hotline Direktorat Pelindungan WNI. Kemudian update yang kedua terkait penanganan WNI stranded di Pulau Socotra, Yaman. KBRI Maskat ini telah menerima informasi dari Satgas Pelindungan WNI di Yaman bahwa ada 3 orang WNI yang mengalami kondisi stranded di Socotra, Yaman pada tanggal 3 Januari lalu. Nah, mereka terjebak di Socotra akibat wilayah udara di Yaman ditutup oleh pemerintah Saudi pada saat serangan militer ke pelabuhan Makala, Yaman pada tanggal 30 Desember lalu. Dan para WNI ini tidak dapat keluar dari Socotra karena tidak ada penerbangan yang beroperasi. Ya, ketiga WNI tersebut masuk ke Socotra melalui jasa operator wisata tur Socotra yang berbasis di Uni Emirat Arab. Nah, kasus ketiga WNI ini tengah ditangani oleh beberapa perwakilan kita di Timur Tengah, antara lain KBRI Maskat, KBRI Riyadh,
KBRI Abu Dhabi. Ini sepertinya kasusnya mengikuti Pak Dubes KBRI Abu Dhabi dan KJRI Jeddah, dan semua perwakilan sudah berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut dan memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka. Jadi berdasarkan pemantauan terakhir, bahkan tadi pagi kami masih berkomunikasi, seluruh WNI berada dalam keadaan baik, sehat, dan aman. Nah, kemudian mulai kemarin tanggal 7 Januari penerbangan sudah mulai dibuka, dan pada penerbangan pertama yaitu maskapai Yemenia Airways, ketiga WNI tersebut belum ikut terangkut meskipun sebetulnya namanya sudah dimasukkan oleh pihak travel dan telah diupayakan oleh perwakilan RI. Nah, rencananya pada hari ini nanti jam 1 siang dan juga besok ada penerbangan berikutnya ke Jeddah, dan perwakilan kita di Maskat maupun Abu Dhabi tengah mendorong agar ketiga WNI tersebut bisa ikut dalam penerbangan tersebut, dan tentunya kita akan terus mengawal kasus ketiga WNI yang terjadi. Kemudian yang ketiga terkait penanganan permasalahan WNI atas nama Kevin Lorente KL di Yordania. KBRI Aman menerima laporan dari salah satu diaspora kita, WNI diaspora kita di Yordania, yang menyampaikan bahwa putranya ditangkap oleh kepolisian Yordania pada 19 Mei. Nah, penangkapan KL ini dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS. Prosesnya sudah mulai berlanjut. KL sendiri telah mengikuti 5 kali persidangan di pengadilan anak di Aman, dan di sidang ke-6 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Januari lalu ini ditunda dan akan dimulai kembali pada tanggal 13 Januari mendatang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan KBRI Aman, kita sudah memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelindungan anak, dan kita juga sudah berkomunikasi baik melalui Kementerian Luar Negeri Yordania maupun Kedutaan Besar Yordania di Jakarta, dan pertemuan pihak-pihak berwenang di pusat maupun di perwakilan juga ini sudah dilakukan untuk memastikan akses pendampingan hukum dan perlakuan sesuai dengan status KL sebagai anak. Nah, perkembangan terakhir pada tanggal 7 Januari lalu, setelah mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri Yordania, KBRI Aman telah mengunjungi KL di detention di Madaba, di mana KL terkonfirmasi dalam kondisi sehat dan baik. Kemlu dan KBRI Aman tentunya akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan hak-hak KL sebagai anak dan sebagai WNI tetap terlindungi sepanjang proses hukumnya berlangsung. Mungkin itu Pak Dir 3 isu yang kami highlight di pertemuan pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Teman-teman tadi sudah di-highlight 5 isu besar. Pertama adalah terkait dengan rencana pertemuan 2+2 Indonesia dengan Turki, dan juga penjadwalan ulang PPTM yang disampaikan oleh Bu Yvonne. Kemudian perkembangan di Yaman Selatan oleh Pak Nabil, presidensi Dewan HAM Indonesia yang pertama oleh Ibu Indah Nuriyasa Fitri, dan juga 3 isu pelindungan WNI. Yang satu adalah terkait dengan isu di Venezuela, kemudian perkembangan 3 WNI di Socotra, Yaman, dan juga perkembangan kasus KL di Yordania. Nah, saya akan mengundang teman-teman untuk melakukan pendalaman terhadap isu-isu yang disampaikan oleh para narasumber, dan apabila ada hal-hal yang terkait lainnya juga bisa disampaikan pada kesempatan yang kedua. Nah, saya ingin mengundang teman-teman mungkin 3 dulu gitu ya, untuk memberikan fokus. Tolong disebutkan nama, alamat, jangan nama, kemudian langsung ke medianya mana, ditujukan kepada siapa, as singkat as possible. Banyak ya, saya mulai dari kiri 1, 2, 3 ya, nanti sebelah sini yang giliran yang berikutnya, silakan.
Selamat pagi Bayo, terima kasih Bayo. Saya ada 2 pertanyaan, saya Fauzi dari Web.id. Yang pertama untuk Bu Jubir, Bu Ivon. 1 Januari ini kita sudah mulai sebagai ketua D8 Bu ya. Mungkin ada nggak update terkait persiapan KTT April nanti dan rangkaian kegiatan terdekat yang akan digelar oleh Indonesia. Kemudian yang kedua ke Ibu PLT, mungkin terkait dengan situasi di Iran sekarang. Bagaimana sih perkembangan WNI kita di sana Bu? Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Eno dari Pro 3 RRI. Pertanyaan pertama untuk Ibu Ivon, Bu Jubir, untuk pertemuan di 2+2 nanti, apa saja yang akan menjadi concern Indonesia yang akan disampaikan? Kedua, untuk Ibu Indah, apakah hingga saat ini ada titipan terkait kasus-kasus HAM di kawasan Indo-Pasifik terkait dengan presidensi Indonesia di Dewan HAM? Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya Dian dari The Australian Newspaper yang bertanya terkait kunjungan bilateral Perdana Menteri Albanese ke Indonesia yang disebutkan akan ada di Januari, itu seperti apa, dan juga rencana Presiden Prabowo ke Amerika Serikat katanya juga dalam bulan ini, dan kalau bisa diberikan overview-nya kunjungan-kunjungan high level yang akan diplan dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan dan kesempatan pertama kami berikan dulu kepada Bu Ivon dan Pak Nabil. Terima kasih Pak Dir. Pak Dir nanti bisa menambahkan juga terkait yang Mbak Eno dulu ya. 2+2 ya. Tadi. Ya. Untuk 2+2 Mbak Eno, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang ini kan karena pertemuan Indonesia-Turki 2+2 yang pertama, dan ini tindak lanjut HLSC antara Presiden RI dan Presiden Turki, dan pokok-pokok pembahasannya itu akan seputar keamanan, perdagangan, ekonomi, pembangunan, dan energi. Yang akan kita angkat tentunya di semua topik umum itu ada beberapa isu-isu yang lebih detail di dalamnya. Oke Mas, ya, termasuk tentunya kerjasama bidang pertahanan dan industri pertahanan, dan juga akan dibahas di situ isu-isu regional Timur Tengah pastinya ya, dan juga termasuk Eropa, Asia Tenggara, dan juga Pasifik tentunya termasuk di situ. Dan yang pasti akan ada pembahasan mengenai perkembangan kerjasama multilateral antara kedua negara, termasuk G20, ASEAN, BRICS, dan juga pastinya akan membahas terkait situasi Palestina, Gaza, dan ISF yang banyak rekan-rekan media juga menanyakan tentang hal ini. Untuk Mas Fauzi, D8, persiapan KTT D8 sebagaimana disampaikan, KTT-nya akan dilakukan pada 15 April, dan saat ini sebagaimana yang kita ketahui dari teman-teman Dirjen Kerjasama Multilateral juga tengah merampungkan berbagai persiapan agar April itu semuanya dapat terlaksana sesuai dengan berbagai topik isu yang akan kita angkat. Dan tadi sebagaimana info Budir, hari ini sebenarnya at this time ya seharusnya Budir juga hadir di persiapan di di venue bersama dengan KL-KL lain terkait persiapan ini. Namun rest assured semua yang sudah disampaikan waktu itu mungkin ke teman-teman media dari Pak Dirjen KSM terkait pokok-pokok topik yang akan kita angkat sebagai ketua D8 ini dapat terlaksana. Dan contoh juga kita mulai engage, reach out ke semua negara anggota agar leaders masing-masing dapat turut hadir dalam KTT ini. Demikian. Saya juga mau menambahkan. Ya, terima kasih. Mungkin terkait dengan D8 ya, sebagaimana diketahui bahwa memang D8 ini kan kelompok negara-negara Global South yang mayoritas Muslim, sehingga ada tema-tema yang diangkat oleh Indonesia ini antara lain terkait dengan memberdayakan ekonomi halal. Dan menuju ke acara sahabat nanti yang tanggal 15 April memang rencananya akan
juga diselenggarakan beberapa aktivitas untuk mendukung pelaksanaan acara tersebut yang temanya tidak jauh dari memberdayakan ekonomi halal tersebut, dan juga mungkin dengan adanya keanggotaan yang 8 ini plus Azerbaijan yang baru bergabung 2025, kita lihat nanti akan ada kajian-kajian di tingkat menteri juga sebelum ke KTT. Terima kasih. Mengenai kunjungan Australia, itu memang sempat disampaikan tahun lalu bahwa rencananya akan diadakan kunjungan pada Januari ini. Mengenai agenda dan kegiatannya, mungkin nanti akan ada press briefing yang lebih spesifik ya mengenai topik tersebut. Namun sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya bahwa salah satu yang mungkin nanti akan menjadi highlight adalah tentang kerjasama defense Indonesia dengan Australia. Mungkin itu dulu. Ya, mungkin terkait yang Presiden Albanese dapat kami sampaikan info awal. Teman-teman juga mungkin bisa nanya teman-teman yang di istana. Yang kami dapatkan info awal itu tidak dilaksanakan bulan ini. Jadi akan dilaksanakan mungkin bulan depan. Tapi ini semua masih dalam tahap penjajakan karena namanya ini sebab teknis ya teman-teman. Ini leaders ketemu, jadwalnya memang harus disesuaikan. Terkait Amerika Serikat, kami sendiri dari pihak Kemlu belum mendengar rencana ini kapan detailnya. Nanti kita pasti akan update teman-teman once we hear something dari istana. Kunjungan high level berikutnya, to be honest, I don't have anything here. Jadi pastinya kalau kita punya rencana, segera kita akan sampaikan ke teman-teman in details. Kalau kita belum punya catatan di sini, kita juga belum bisa menyampaikan karena semua jadwal yang dari istana terkait kunjungan, baik yang keluar maupun yang datang, kami belum mendapatkan info detail apapun. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Indah. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Eno terkait dengan apakah ada titipan ya dari Pasifik. Silakan. Terima kasih Mbak Eno terkait pertanyaannya. Jadi memang kan presidensi ini baru kita mulai dan hari ini baru organizational meeting. Jadi seperti biasa kita memiliki mekanisme yang didasari oleh mandat dan juga agenda dari Dewan HAM. Kalau titipan kasus perse nggak ada ya Mbak, dan biasanya kita memang memiliki mekanisme agenda 3 dan 4. Agenda 3 itu mengenai human rights, promotion and protection of human rights. Jadi apapun yang terkait dengan upaya kemajuan, pelindungan HAM dimanapun sekiranya memang akan dibahas akan ada di situ. Dan biasanya didasari oleh laporan dari pelapor khusus atau special rapporteur. Dan untuk mata agenda 4 membahas mengenai situasi HAM di negara-negara tertentu. Jadi mekanisme itu yang dipegang oleh Dewan HAM dalam program kerjanya. Untuk Maret ini kita lagi menunggu yang final program of work-nya, dan once sudah ada organizational meeting, biasanya soon kan kita akan mulai di 23 Februari ya, sesi Dewan HAM ke-61. Biasanya let's say give a month before kita akan ada informasi lebih lanjut untuk details agenda apa aja yang akan dibahas. Itu yang bisa saya sampaikan at this point. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Berikutnya pada Bu Heni terkait dengan perkembangan di Iran saat ini, bagaimana terkait dengan WNI. Terima kasih. Untuk terkait perkembangan situasi di Iran, sudah 10 hari ya demo-demo ini berlangsung dan sudah ada beberapa korban, tapi so far belum ada laporan WNI yang terdampak, dan kondisi WNI masih baik di sana, dan data per Juni 2025 ini WNI kita di sana sebanyak 386 orang. Silakan. Mungkin menambahkan Bu PLT Dir, tadi malam kami juga kontakkan langsung dengan dubes di Teheran. Memang kita Kemlu melalui KBRI Teheran kita terus mengamati perkembangan demonstrasi ekonomi serta dinamika keamanan di Iran. Jadi kita lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada seluruh pegawai dan tamu Kementerian Luar Negeri dimohon berdiri dengan sigap semula. National Anthem Indonesia Raya. Please kindly rise.
menit kalau lagi rapat, meeting, lagi negosiasi, keterima counterpart, berdiri juga Indonesia Raya berdiri, tamunya juga berdiri, lagi ngadep menu apa lagi. Anyway, kita lanjut situasi Iran teman-teman. Jadi dari Dubes Teheran juga Pak Roy menyampaikan terus melakukan komunikasi intensif dengan WNI di Iran untuk memastikan kondisi keamanan para WNI dimaksud, dan KBRI Teheran telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari apakah akan ada evakuasi, dan jika memang ada, kapan akan dievakuasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan berikan kesempatan dulu ke Bu Hedi ya untuk menjawab terkait dengan penanganan selanjutnya, langkah-langkah yang diterapkan di Venezuela. Sebagaimana tadi, terima kasih Mbak dari Kompas TV. Untuk penanganan 37 WNI saat ini belum ada rencana evakuasi kapan, karena memang kita melihat kondisi dan situasi saat ini yang menurut KBRI Caracas ini sudah berangsur stabil dan berangsur normal. Semoga semakin kondusif gitu ya. Namun demikian KBRI sudah memiliki contingency plan, di mana contingency plan itu akan bisa dilaksanakan kapan saja. Once kondisinya darurat dan memang kemudian status siaga 1, saat ini masih 3 status siaganya. Kalau itu sudah naik ke status siaga 1, maka evakuasi akan dilakukan. Dalam contingency plan tersebut itu sudah ada
debate atau special session. Nah, sampai saat ini belum ada permintaan untuk itu. Jadi we stick to agenda yang sudah disepakati. Nanti jika ada update lebih lanjut, tentu saja kita akan informasikan lebih lanjut ke teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirinda. Ada 2 pertanyaan untuk Selamat pagi Ibu Bapak, saya Chandra dari kantor berita Bloomberg Bu. Selamat tahun baru. Bu, ada beberapa pertanyaan tadi, terutama yang soal 2+2 Indonesia Turki. Saya boleh minta guidance lebih dalam